Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Judul renungan kita pada hari ini adalah Batu Nisan. FN 12 Mei 1820, 13 Agustus 1910. Hanya itu tulisan di batu nisan Florence Nightingale. Perempuan dengan peran dan jasa serta pengabdian tanpa batas bagi kemanusiaan, khususnya bidang keperawatan. Sepulang dari pelayanannya merawat korban perang dan tentara di medan tempur pada usia ke-37, dia lebih banyak berkarya di tempat tidur karena kelemahan fisiknya. Banyak tulisan dan pemikirannya berhasil mendidik masyarakat dan membuahkan kebijakan pemerintah termasuk pendirian sekolah perawatan pertama yang menginspirasi dunia. Padahal itu hasil karya di atas ranjang hingga usianya yang ke-90. Betapa besar sumbangsi Paulus bagi dunia melalui pewartaan Injil, baik secara langsung maupun melalui tulisan. Dalam surat 2 Korintus terungkap keyakinannya akan betapa mulia pesan dari pewartaan yang diembannya dan dilaksanakannya seoptimal mungkin itu. Serentak diiringi kesadaran, itu dikerjakannya dalam keterbatasan, terpaan badai derita dan kelemahan fisik yang menyertainya seumur hidup, bagai harta, tapi dalam bejana tanah liat, supaya Tuhan yang dimuliakan, bukan dirinya. Apakah kelemahan fisik, kecacatan, kritikan pedas, kesulitan, kegagalan, dan kekalahan adalah hambatan kemajuan kita? Memalukan dan membuat pekerjaan kita tidak efektif? Belum tentu. Bukan mustahil, yang terjadi sebaliknya. Kondisi tak ramah justru menghindarkan kita dari hambatan terbesar, kecongkatan dan pemuliaan diri sendiri. Teruslah menggeliat dan berkarya dengan rendah hati. Pada gilirannya Tuhan pasti memberkati dan memakai hasil karya kita untuk kemuliaannya. Kesukaran mengikis keangkuhan yang menghalangi kita untuk hidup efektif dan memuliakan Tuhan. Nah, renungan harian kita pada hari ini, bejana harta dalam bejana tanah liat. Harta yang seperti apakah itu? Begitu ya. Nah, kita membacanya 2 Korintus pasal yang keempat. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, melainkan Kristus Yesus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya percaya di dalam hati kita, supaya kita memperoleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal, kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab itu kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam diri kamu. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu pada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, sebab semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati,
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, kita melihat ayat 1 ya. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Jadi sesungguhnya status kita sebagai orang yang berdosa, itu membuat kita tuh tidak pantas untuk melayani Tuhan yang Maha Kudus. Bayangkan status kita berdosa, bersalah, tetapi melayani Tuhan yang Maha Kudus. Bukankah itu adalah suatu hal yang sebenarnya tidak cocok? Gitu ya. Ibarat saja ada orang mau main sepak bola tapi pakai celana panjang gitu ya. Nggak cocok, harus pakai celana pendek kan. Ini celana panjang, terus mari gitu mungkin model rok-rokan lagi gitu ya. Kan nggak cocok itu. Nah itu sama seperti ini. Jadi orang yang berdosa, tetapi diberi kesempatan untuk melayani Tuhan yang Maha Kudus. Nggak cocok. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan itu pada kita. Nah, untuk lebih memahaminya adalah dengan ungkapan Yohanes Pembaptis yang pernah mengatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Kasut itu sepatu ya, itu kotor. Bahkan untuk membuka bagian yang kotor dari dirinya Yesus, Yohanes Pembaptis juga ngomong aku tidak pantas. Ini untuk menunjukkan bahwa betapa bedanya kualitas daripada sang pencipta dibandingkan dengan ciptaan. Tetapi kemurahan Tuhan itu mengizinkan orang berdosa itu terjun dalam pelayanannya. Sehingga semakin menguatkan iman kita. Karena jikalau Allah itu menghendaki kita yang berdosa ini loh, melakukan pelayanan, pasti Tuhan itu akan melindungi kita kan. Tidak mungkin Tuhan yang baik sudah mengizinkan kita dalam pelayanan, kemudian kita meninggalkan kita seorang diri. Tidak mungkin. Pasti Tuhan dengan berbagai macam caranya yang ajaib. Dia akan pasti punya cara untuk memelihara daripada kehidupan orang yang melayani dia. Ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Nah, maksudnya gini ya. Ini kan pelayan Tuhan itu kan pasti ada juga jabatan-jabatan tertentu gitu ya. Nah, anugerah jabatan yang Tuhan berikan jangan dijadikan sebagai kesempatan untuk berbuat jahat. Karena seringkali mentang-mentang orang itu sudah dikasih kuasa, punya hak untuk mengatur sana, sini, muka, belakang, kanan, kiri gitu ya. Yang terjadi adalah keegoisannya itu menjadi-jadi. Padahal sebagai pelayanan firman, maka kebenaran itulah yang menjadi junjungan tinggi, bukan keuntungan pribadi atau egoisme. Menyatakan kebenaran yang transparan memiliki konsekuensi untuk diuji oleh berbagai pihak yang mempertanyakan kebenaran tersebut. Jadi kalau kita lihat ya, ada kalimat yang menyatakan dengan demikian, ini kan soalnya pelayan-pelayan Tuhan ini termasuk Paulus ya, kan sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Ini sebagai kontras dari orang-orang yang duduk dalam kursi tertentu, tetapi lebih cenderung untuk memalsukan firman Tuhan, memalsukan kebenaran demi keuntungan diri sendiri. Ya toh? Nah ini tim Paulus ini beda, kami menyatakan kebenaran. Lah konsekuensi logis dari menyatakan kebenaran itu adalah kami ini apa ya istilahnya ya? Semua mata bisa memandang dan bisa diuji kebenarannya itu seperti apa gitu loh. Ya, ini ada konsekuensinya diuji oleh berbagai pihak yang mempertanyakan kebenaran tersebut. Jadi kita mesti siap-siap. Karena kalau yang namanya kita memberitakan kebenaran, kebenaran itu bersifat eksklusif. Contoh, suatu kebenaran dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Jadi di luar Yesus, engkau tidak bisa selamat, engkau tidak bisa hidup. Intinya seperti itu.
Lah kalau misalkan orang yang tidak percaya mendengar berita yang seperti itu, pasti akan bertanya toh, lah Yesus itu siapa? Sehingga saya harus percaya kepada dia. Nah, ini bagian dari pelayanan seorang pelayan firman untuk menjelaskan kenapa orang yang berdosa itu memerlukan Yesus sebagai jawabannya. Gitu ya, kita lanjut. Injil memang harus diberitakan ya. Karena dikatakan gini, jika Injil yang kami beritakan itu masih tertutup, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi intinya kalau orang tuh selama-lamanya dalam hidupnya tuh tidak pernah ya mendengarkan Injil, maka orang itu akan mati, binasa. Jikalau kebenaran itu masih tertutup, belum diungkapkan, maka konsekuensinya orang yang belum mendengarkan Injil akan binasa. Jadi kebenaran ini yang dimaksud adalah pemberitaan Injil. Pasti. Karena kita ayat 2 tadi ngomong ya, sebaliknya we declare the truth. Kami menyatakan kebenaran. Nah, kebenaran yang seperti apa yang dinyatakan di ayat yang kedua itu? Yaitu Injil yang kami beritakan loh. Kata-kata kerja memberitakan, menyatakan kan yang sama loh ya. Jadi yang maksudnya kebenaran yang mereka pegang teguh itu adalah setia untuk mengabarkan bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, ada berapa banyak daripada orang-orang yang melayani Tuhan, pendeta-pendeta, yang sudah tidak mengkhotbahkan tentang Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang dikhotbahkan mungkin teori-teori motivasi, cerita-cerita, dongeng-dongeng, tujuannya supaya apa? Supaya yang mendengar banyak dan yang mendengar tidak terlalu mikir terlalu berat. Justru kalau misalkan orang itu tidak mau mikir terlalu berat ya, nanti suatu saat di akhir hidupnya itu sangat berat sekali. Kenapa? Karena orang itu menanggung dosanya yang dia pikir dia itu sudah selamat dalam gereja. Tapi bertahun-tahun di dalam gereja tidak mengerti kalau inti kekristenan itu adalah apa? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bahwa dia dibangkitkan dari orang mati. Itu inti kekristenan seperti itu. Beriman pada Yesus maka engkau diselamatkan. Kami ada banyak orang. Karena pemberitaan-pemberitaan firman yang cuma diambil sekelumit saja, tanpa dijabarkan dengan baik dan benar, orang itu tidak mengerti kalau salvation only by faith alone through Christ. Oke, ayat yang keempat. Ilah zaman ini, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Maksudnya gini ya, apa maksudnya kok yaitu orang-orang yang tidak percaya? Maksudnya gini, orang yang binasa ini, itu orang yang seperti apa sih? Nah, itu diterangkan di dalam ayat keempat. Jadi orang yang tidak percaya itu seperti ini. Orang itu dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini adalah segala sesuatu yang menggantikan peran Tuhan. Peran Tuhan harusnya kan the ultimate supreme being. Satu-satunya sesembahan yang kita junjung tinggi, yang kepadanya kita berharap. Tetapi orang mungkin bisa lebih tertarik pada diskon di mall daripada firman Tuhan. Orang mungkin bisa lebih tertarik gadget, keluaran Samsung, Oppo, Realme, Vivo, atau iPhone terbaru daripada firman Tuhan. Seorang mungkin bisa lebih tertarik pada medsos, Instagram lah, main TikTokan, ya toh, daripada firman Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Sangat-sangat bisa itu. Nah, dari sini kita melihat bahwa segala sesuatu yang menggantikan peran Tuhan di dalam kehidupan seseorang, itu adalah ilah zaman ini. Sehingga cahaya Injil itu diburamkan oleh rupa-rupa media modern saat ini. Baik itu medsos, gadget, diskon lah. Mereka menukar hal yang kekal menjadi hal yang fana. Diskon menarik enggak? Menarik sekali. Apalagi buy one get one, siapa sih enggak mau? Tetapi hal itu fana. Sukacita yang kau dapat daripada membeli barang diskon, itu fana. Bukan berarti tidak boleh beli barang diskon, boleh-boleh saja. Tetapi jikalau pengharapanmu, sukacitamu, hanya semata-mata karena berhasil membeli barang diskon, ngeliati Shopee terus, ngeliati Tokopedia terus gitu ya, cari-cari diskon, hidupmu selalu seperti itu terus.
maka yang terjadi adalah engkau tidak akan mendapatkan sukacita yang sejati di dalam Yesus Kristus. Kita lanjut. Mengutamakan Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah ini loh. Jadi ini mengesampingkan keinginannya sendiri, tetapi mengagungkan Yesus sebagai Tuhan, itu yang diberitakan. Jadi di dalam pelayanan, mengutamakan Kristus itu jauh lebih penting dari mengutamakan diri. Bahkan dari perkataannya Yohanes Pembaptis, kita bisa tahu, dia pernah ngomong gini, dia harus semakin bertambah, maksudnya Yesus, harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Tapi kadang-kadang kita tuh kebalik. Aku tuh harus semakin bertambah, Yesusnya semakin berkurang. Nah ini kacau dunia persilatan. Dan Anda tahu bahwa segala sesuatu yang membolak-balik 180 derajat, itu aslinya dari setan. Pasti. Jadi kalaupun ada diri yang harus diberitakan, itu harus dengan status sebagai hamba Allah. Seperti ini ya. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi jangan sampai kita memberitakan firman, tapi mengagungkan diri sendiri, sombong, terus kemudian Yesusnya itu diperkecil. Seolah-olah itu menunjukkan kehebatan kita lebih daripada kehebatan Yesus. Nah ini yang keliru dalam memberitakan firman. Ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang. Nah ini ya. Dari dunia yang tidak memiliki pengharapan, dunia yang penuh dosa, yang upah dosa adalah maut. Ya toh? Kristus itu turun untuk menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Terang Kristus itu ada di dalam hati kita. Yang semula hati kita itu dipenuhi kegelapan. Dipenuhi daripada ketidakpengharapan. Dipenuhi dengan putus asa. Maka sekarang hati kita tuh penuh dengan terang Kristus. Itu ibarat kalau kita tuh jalan di dalam lubang selokan yang besar. Seperti sewer gitu ya. Switch gitu ya. Jadi lorong-lorong yang gelap sekali. Kemudian tiba-tiba lorong gelap yang tidak ada cahaya itu tiba-tiba ada cahayanya. Itu menunjukkan bahwa ketika kita datang keluar daripada lorong itu, kita sudah bebas dari kegelapan dan menyambut daripada terang Kristus. Seperti itulah gambarannya daripada orang yang melihat cahaya Kristus. Itu ada di dalam hidupnya. Nah, di sini dikatakan harta dalam bejana. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Maksudnya apa sih? Ini istilah ini gini ya. Ini suatu penghargaan pada karya Kristus yang mulia. Karya Kristus yang mulia itu anggapannya harta. Yang di kayu salib itu. Yang mau bekerja atau memakai hidup daripada orang-orang yang hina. Yaitu bejana tanah liat. Jadi kekuatan yang nampak dari suatu pelayanan dari dalam diri seorang itu hanya berasal dari Tuhan saja. Pelayan itu adalah bejana. Tetapi bejana ini adalah harta yang luar biasa. Karena di dalamnya ada Kristus di dalam bejana tanah liat itu. Jadi alasan yang kuat untuk melayani Tuhan itu adalah karena cinta kepada Allah yang mau berkorban demi menyelamatkan bejana-bejana tanah liat yang seharusnya jadi penghuni neraka. Jadi seharusnya menjadi penghuni neraka, tetapi gara-gara Tuhan itu mencintai dan menyayangi kita, maka kita menjadi penghuni surga. Bukankah itu adalah harta di dalam bejana tanah liat yang setelah itu Tuhan mengizinkan kita untuk melayani Dia. Nah ini bukti kekuatan yang berlimpah-limpah ya. Dikatakan gini. Tadi kan ngomong gini ya. Kekuatan yang melimpah-limpah itu. Nah ini ya. Kekuatan yang melimpah-limpah itu. Berasal dari Allah bukan dari kami. Maksudnya kekuatan apa? Kekuatan dalam hal ini. Kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya tapi tidak ditinggal sendirian. God with us. Allah adalah Allah yang Immanuel.
yang selalu beserta dengan kita. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Allah adalah Allah yang menolong walaupun bisa membuat kita tuh terjengkang, terhempas. Namun itu tangan Tuhan tetap akan melindungi kita. Nah, ini adalah bukti kekuatan yang berlimpah-limpah yang diceritakan di ayat yang ke-7. Nah, terus kenapa? Apa yang bisa membuat itu tuh bertahan terus? Yang bisa menguatkan tuh apa? Jawabannya ada di ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Maksudnya apa? Yesus itu mati karena mau sayang sama kita. Yesus mati rela terpisah dengan Bapa. Yesus mati rela dari kerajaan surga yang luar biasa indahnya masuk ke dalam palungan yang hina. Yang adalah makanan kotor. Makanan binatang, tempat makanan binatang. Yang notabene kurang bersih memang, unclean, kurang kotor. Nah, tujuannya kayak gini ya. Role model kita dalam hal pelayanan itu adalah Yesus. Buktinya apa? Kematiannya di kayu salib, rasa cintanya kepada kita, kemudian nyata di dalam tubuh kami seperti di dalam ayat ini. Jadi sebenarnya role model kita dalam melayani Tuhan itu siapa sih? Yang selama ini menjadi panutan bagi saudara melayani Tuhan itu siapa? Saudara bisa menjawab sendiri. Ini adrenalin pelayanan. Maksudnya apa? Di dalam pelayanan kadang-kadang kita tuh tidak bermain dalam musik pop. Tetapi bisa-bisa bermain dalam musik power and speed metal. Ya, ini ya, yang merah nih ya. Terus menerus diserahkan pada maut karena Yesus. Nah, kayak gini kan power and speed metal hidupnya. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam diri kamu. Jadi ini luar biasa sungguhannya. Kenapa kok Paulus dan timnya tuh bisa mengucapkan kata-kata yang seperti ini? Karena mereka role modelnya tuh Kristus. Jadi seringkali kalau kita tidak bisa melayani Tuhan dengan baik dan benar, tidak bisa berkorban untuk untuk kerajaan Tuhan dengan baik dan benar, itu lebih disebabkan karena kita itu tidak menjadikan Yesus sebagai role model. Atau kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri lebih daripada kepentingan Kristus. Lebih daripada kepentingan kerajaan Allah. Jadi melayani Tuhan terus-menerus diserahkan pada maut karena Yesus. Saat itu Romawi sangat benci sama kekristenan. Sampai nanti pertengahan abad keempat ya, tahun 325, saat Konstantinopel itu menjadikan agama Kristen sebagai agama negara. Itulah sebabnya kenapa kok dari abad yang pertama sampai tahun 325 Masehi, itu orang Kristennya banyak dianiaya. Karena apa? Ya ditindas sampai Romawi kok. Tetapi terhadap situasi dan kondisi yang seperti itu, yang terus-menerus diserahkan maut kepada Yesus, ini mereka bisa bertahan. Nah, kemudian kita lihat kebangkitan tubuh ya. Karena kami tahu bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus dan membangkitkan kami juga. Jadi adanya suatu pengharapan kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian itu bisa dibuktikan dengan sangat jelas oleh kebangkitan Yesus dari kematian. Karena fakta bahwa Yesus bangkit dari kematian itu adalah fakta sejarah. Kalau Yesus saja bisa bangkit dari kematian, maka kita pun juga memiliki pengharapan untuk bangkit bersama-sama dengan Dia. Karena saya lagi ingin menyoroti, ada orang yang tidak percaya adanya kebangkitan, ada orang yang tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Jadi hidup ini ya cuma di dunia, selesai urusan itu aja. Saudara, kalau kita pikir-pikir, kalau misalkan dunia ini hanya yang kita kelihatan dan setelah itu habis lenyap, maka kondisi dunia ini akan semakin amburadul. Kalau semakin banyak orang yang berpikir seperti itu. Karena apa? Moralisme tidak ada gunanya. Karena kalau kita percaya pada Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di akhir nanti zaman. Tetapi kalau misalkan Tuhan itu tidak ada, maka tidak ada tanggung jawab.
Orang bisa berbuat yang seenaknya sendiri. Adil atau tidak adil, nggak ada yang peduli. Karena apa? Karena tidak ada penghakiman kok di hari zaman. Tidak ada evaluasi. Nah, tetapi anehnya ya, orang-orang yang punya pandangan seperti ini ya. Tuh kan ini kehidupan sekarep-karepku. Ya toh. Tapi kadang-kadang orang-orang yang seperti ini justru kalau ditanya tidak konsisten. Karena orang ini katanya, oh sekarep-karepku kan aku berhak melakukan apapun. Pertanyaannya, kalau orang lain berhak melakukan apapun terhadap dirimu, kamu mau nggak? Seringkali jawabannya, ya nggak mau lah, itu nggak konsisten. Kamu boleh ngapa-ngapain orang lain sesukamu. Karena dianggap tidak ada kematian, tidak ada pertanggungjawaban, bukan tidak ada kematian. Tidak ada pertanggungjawaban setelah kematian. Kan tidak percaya kehidupan setelah kematian. Setelah mati musnah. Berarti kalau orang hidup seenaknya sendiri, tidak apa-apa. Apa tidak tambah kacau ya dunia kayak gitu ya? Saudara, saya mau menunjukin Pascal Weger ya, ini untuk orang-orang ateis. Kalau Pascal Weger ini adalah taruhan Pascal. Ini ngomong probabilitas. Kita lihat ya, kalau ada orang yang percaya pada Tuhan, terus orang ini kemudian tuh mati. Berarti kalau dia percaya pada Tuhan dan Tuhan itu benar-benar ada, maka yang terjadi adalah dia mendapatkan sukacita yang kekal. Tetapi kalau orang yang percaya Tuhan ini ternyata itu salah. Berarti yang terjadi adalah orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Nothing. Kalau ateisme. Kalau ternyata ateisme itu benar bahwa Tuhan itu tidak ada. Kamu benar. Maka yang terjadi adalah apa? Tidak ada apa-apa. Karena kan tidak ada Tuhan, tidak ada pertanggungjawaban. Tetapi kalau ateisme ini salah, yang kamu dapat itu apa? Eternal suffering, yaitu penderitaan yang selama-lamanya. Jadi artinya, yang terbaik dari ateis, itu sama dengan yang terburuk dari kekristenan. Secara hukum probabilitas, Anda pilih mana? Anda bisa jawab sendiri. Nah, hal yang terakhir adalah seperti ini. Jangan tawar hati juga pada waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, artinya kami tidak kecewa. Meskipun manusia lahiriah kami merosot karena pasti diuber-uber sama Romawi, mungkin semakin menua. Namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari-hari. Tetap semangat melayani Tuhan. Ini yang perlu kita punya ya, perlu kita miliki ya. Karena apa? Seringkali orang itu tidak rindu untuk melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri itu senang. Itu ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saudara, segala penderitaan yang dialami oleh pelayan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada penderitaan ringan di dunia ini. Karena kemuliaannya kekal itu sifatnya fana. Sifatnya kekal. Sedangkan penderitaan yang ringan itu sifatnya fana. Jadi sekalipun kita tuh kelihatannya itu menderita, tapi itu sifatnya sementara, tidak terus-menerus. Yang bersifat terus-menerus itu adalah kemuliaan kekal ini loh. Itu berarti itu jauh lebih penting, jauh lebih besar. Itulah sebabnya ayat 18 berbicara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi berharaplah kepada Tuhan senantiasa, percayalah Dia dalam segala lakumu, dan akuilah Dia dalam segala perbuatanmu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu, dan Tuhan akan memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati.